Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Halimah dengan NIM 22035092. Di sini saya ingin presentasikan mengenai metode ilmiah dan metode penelitian. Oke, sebelum kita masuk ke apa sih itu metode ilmiah, nah kita bisa melihat gambar yang ada di PPT. Itu terlihat bahwa ada anak kecil yang sedang bermain kertas, kapal kertas. Nah, pasti kita berpikir bahwa mengapa kapal kertas tersebut bisa mengapung di dalam air. Nah, itulah yang dinamakan dengan manusia, akan selalu mencari tahu mengapa sesuatu hal terjadi. Dengan begitu manusia akan berpikir dan mencari kebenaran mungkin melalui dari pengetahuan, pengalaman dan bisa mencari dengan kajian literatur sehingga mendapatkan kebenaran atau jawaban dari sebuah fenomena tersebut. Apa sih hubungan dari penelitian, metode ilmiah, dan ilmu pengetahuan? Nah, sebuah penelitian itu dapat dilakukan dengan metode ilmiah. Nah, di mana nanti metode ilmiah akan kita bahas lebih lanjut, dan kemudian ketika kita telah melaksanakan sebuah penelitian dengan metode ilmiah, maka akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Kebenaran ini terbagi dua, mulai dari mutlak, di mana itu dari Yang Maha Kuasa dan patut diyakini. Yang kedua adalah keilmuan, yang nanti akan dicari, diuji, dan dibuktikan secara empiris. Itu bisa kita lakukan mulai dari experience, reasoning, dan research, sehingga mendapatkan metode ilmiah. Nah, apa sih itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah cara sistematis yang digunakan oleh seorang ilmuwan dalam memecahkan masalah. Nah, cara ilmiah ini pertama yaitu ciri keilmuan di mana ada rasional, empiris, dan sistematis. Nah, datanya nanti itu untuk tujuan yaitu menemukan pembuktian dan pengembangan. Nah, tahapan dalam metode ilmiah. Tahapan dalam metode ilmiah itu adalah sebuah langkah atau sebuah prosedur yang akan dilakukan oleh seorang ilmuwan atau peneliti untuk melakukan penelitian sehingga terciptalah sebuah ilmu pengetahuan. Nah, apa saja tahapannya? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, di mana masalah dapat kita temukan baik melalui observasi, pengamatan, review literatur maupun dari sebagainya. Yang kedua adalah hipotesis atau hipotesis di mana perumusan hipotesis harus didasarkan pada literatur. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data, yang dimana menyusun langkah eksperimen atau prosedur eksperimen. Yang keempat adalah pengujian data. Nah, pengujian data ini bisa kita lakukan baik melalui eksperimen, penyebaran angket, survei, observasi, maupun hal untuk mendapatkan pengujian data lainnya. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu hasil penelitian yang dimana kita telah melaksanakan beberapa metode ilmiah sebelumnya, sehingga terciptalah sebuah kesimpulan dari penelitian yang sedang dilakukan. Nah, kriteria model ilmiah atau itu ada 5. Yang pertama adalah induktif generalisasi, yang dimana hal yang komplit ke generalisasi kemudian menjadi teori, dimana ini berfokus dari sesuatu yang khusus menjadi umum. Yang kedua adalah fakta, dimana ini sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga adalah objektif, tidak memihak. Keempat, analitik atau segala sesuatunya bisa dianalisis atau jelas. Yang terakhir adalah deduktif, yang dimana ini kebalikan dari induktif generalisasi, yaitu sesuatu hal umum ke khusus. Nah, penelitian itu atau biasa kita sebut dengan research, yang dimana area itu kembali, search yaitu mencari, menggali, ataupun mendalami. Nah, penelitian ini sendiri dapat kita artikan sebagai penyelidikan sistematis dan logis tentang sesuatu untuk menemukan maupun memperbaiki fakta, teori, ataupun aplikasi. Nah, ada yang dinamakan dengan penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengimplementasikan atau menggunakan metode ilmiah. Nah, penelitian ilmiah ini
1/4 dari identifikasi masalah, perumusan masalah, dan seterusnya, seperti kita ini melakukan kembali metode ilmiah yang telah dibahas sebelumnya. Nah, ada beberapa karakteristik penelitian masalah, itu ada 8. Yang pertama adalah purposif atau bertujuan, yang dimana penelitian ini harus memiliki tujuan yang jelas, spesifik, sengaja fokus dengan tujuan. Yang kedua adalah precise dan confidence atau akurat. Nah, penelitian ini hasil dan kesimpulannya itu harus akurat serta peluang kebenaran hasil yang tinggi. Selanjutnya adalah rigor atau teliti, serius, dan hati-hati. Nah, pada dasarnya ketika kita melakukan penelitian, itu kita harus punya landasan teori dan metodologi yang benar. Ada objektif, di mana interpretasi data dan kesimpulan diambil secara objektif pada saat peneliti melakukan tahap observasi, eksperimen maupun hal sebagainya. Selanjutnya ada testable atau teruji, yang dimana hipotesis dapat teruji dan data dapat diuji secara spesifik, yang dimana sebelum kita melakukan hipotesis, ada baiknya kita mencari kajian review literatur maupun kajian literatur sehingga hipotesis dapat memiliki kebenaran yang akurat. Selanjutnya adalah generalisasi atau umum, di mana dapat diterapkan pada lingkup luas, replicable atau dapat direplikasi, dan dapat diulang atau diuji pada kondisi serupa. Selanjutnya ada parsimoni atau sederhana. Nah, penelitian ini harus dapat menjelaskan fenomena atau masalah dan dapat dicapai jika masalah. Selanjutnya, ada tahap penelitian. Ketika kita ingin melakukan suatu pengkajian teori ataupun mencari solusi dari sebuah masalah, ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Pertama adalah menetapkan masalah. Menetapkan masalah ini atau menemukan masalah maupun merumuskan masalah, kita dapat mendapatkannya melalui dari observasi masalah, kajian literatur, maupun pengalaman dari peneliti tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mengkaji teori, yaitu kita bisa melakukan penelitian dengan mengkaji penelitian terdahulu, menyusun hipotesis atau jawaban sementara, yang dimana dengan menyusun hipotesis ini haruslah dilakukan dengan pengkajian literatur sebelumnya. Selanjutnya ada uji hipotesis, yang dimana uji hipotesis ini bisa dilakukan dengan instrumen serta analisis data yang sebelumnya itu harus memiliki prosedur eksperimen terlebih dahulu. Kemudian setelah dilakukan eksperimen, kita bisa menarik kesimpulan, yaitu hasil uji hipotesis atau hasil penelitian, dan kita dapat menyimpulkan rekomendasi. Di rekomendasi ini kita bisa memberikan saran dan pengembangan penelitian yang telah kita lakukan. Selanjutnya ada alur tahapan penelitian, sama seperti sebelumnya. Ketika kita ingin melakukan penelitian, yang tahap pertama adalah kita harus menentukan topik yang akan diangkat, selanjutnya dengan mempersempit hasil studi. Selanjutnya ada identifikasi masalah penelitian, membuat pertanyaan penelitian yang jelas, memilih desain penelitian, dan membuat proposal penelitian. Nah, sebelumnya ada yang penelitian ini terdiri dari 2. Yang pertama adalah kualitatif dan kuantitatif. Apa perbedaannya? Mari kita simak. Yang pertama adalah kuantitatif. Biasanya penelitian ini menguji teori, penjelasannya bisa dijelaskan dengan statik. Nah, ciri-ciri dari penelitian kuantitatif ini adalah yang pertama, banyak partisipasi data angka atau statik. Nah, serta peneliti harus objektif dan bisa disetting. Selanjutnya ada kualitatif, yang dimana penelitian ini biasanya itu menghasilkan teori. Nah, beda ya dengan kuantitatif, yang dimana itu adalah sebuah penelitian dengan menguji teori. Nah, kualitatif ini akan menghasilkan teori, tidak struktur dan fleksibel. Ciri-cirinya itu bisa, yang pertama adalah sedikit partisipasi, narasi dan collected, waktu lebih lama. Nah, di sini pada saat kualitatif itu peneliti bertindak sebagai analis, serta tidak bisa disetting. Mungkin sekian presentasi dari saya.
Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.